Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sri Story yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kisah nyata hari ini, mari bersama-sama kirimkan sholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sering bersholawat, hati kita senantiasa tenang dan hidup kita dipenuhi keberkahan. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang TKW di negeri orang, jauh dari keluarga, lalu menghadapi ujian yang tak pernah disangka? Bagaimana jika seseorang yang awalnya dianggap majikan, justru menjadi sumber luka sekaligus takdir yang mengubah hidup? Inilah kisah nyata yang menguras air mata, tentang seorang TKW Indonesia yang bekerja di Arab, lalu hamil oleh majikannya. Tapi alasan dibalik semuanya, sungguh di luar dugaan. Simak kisah ini sampai akhir, karena dibalik setiap derita, Allah selalu menyimpan rahasia besar yang menunggu untuk terungkap. Namaku Dian. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Subang, Jawa Barat. Hidup di kampung bukanlah hal yang mudah, apalagi setelah ayah jatuh sakit dan tidak bisa lagi bekerja di sawah. Ibuku mencoba bertahan dengan berjualan gorengan di depan rumah, tapi penghasilannya tidak seberapa. Sementara adikku, Arif, terpaksa berhenti sekolah karena kami tidak mampu membayar biaya bulanan. Setiap malam aku hanya bisa memandang langit gelap dan berdoa dalam hati, berharap suatu saat ada jalan yang bisa membawaku keluar dari kesulitan ini. Hingga akhirnya, tawaran untuk menjadi tenaga kerja wanita di Arab datang seperti cahaya kecil di tengah gelapnya harapan. Aku masih ingat jelas malam sebelum keberangkatanku. Ibu memelukku erat sambil berbisik, "Nak, jangan takut. Dimanapun kamu berada, ingatlah Allah selalu bersamamu." Aku menahan air mata, berjanji dalam hati bahwa aku akan bekerja keras demi mereka. Perjalanan menuju Arab begitu panjang dan menegangkan. Dari Subang ke Jakarta, lalu ke bandara, hingga akhirnya aku tiba di tanah yang terasa asing dan sunyi. Udara panasnya begitu berbeda. Bau pasir bercampur aroma minyak wangi khas timur tengah menyambut langkahku yang gemetar. Aku ditempatkan di sebuah rumah besar milik keluarga Arab keturunan bangsawan. Majikanku bernama Tuan Khalid, seorang pria berwibawa dengan tatapan tajam namun lembut. Istrinya, Noura, perempuan anggun yang selalu mengenakan abaya hitam dan bercadar. Di hari-hari pertama aku bekerja, semuanya terasa seperti mimpi. Rumah mereka luas dan megah, dengan dinding marmer putih dan taman yang dihiasi air mancur. Tugasku sederhana, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan membantu Noura di dapur. Tak ada teriakan, tak ada kekerasan, hanya tatapan yang penuh pengawasan dari setiap penjuru rumah. Malam-malam pertama terasa sangat sepi. Aku tidur di kamar kecil dekat dapur, ditemani suara jam dinding dan langkah kaki penjaga rumah di luar. Kadang aku menangis diam-diam, memeluk foto ibu dan adikku yang kusimpan di bawah bantal. Tapi setiap kali rasa rindu itu datang, aku mengingat alasan kenapa aku berada di sini. Untuk mereka, bukan untuk diriku sendiri. Hari demi hari berlalu, aku mulai terbiasa dengan rutinitas. Noura ternyata orangnya lembut dan penyayang. Ia sering memujiku karena rajin bekerja. "Dian, kamu seperti adikku sendiri," katanya sambil tersenyum di balik cadar. Kata-kata itu membuatku terharu, karena di negeri asing ini, ucapan lembut seperti itu lebih berharga dari apapun. Namun, di balik senyuman dan ketenangan rumah itu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil. Setiap kali Tuan Khalid dan Noura berbicara, suasananya selalu penuh tekanan. Kadang aku melihat Noura duduk termenung di balkon, menatap langit malam sambil menahan tangis. Aku tak berani bertanya, tapi aku bisa merasakan luka yang disembunyikannya. Suatu hari, ketika aku sedang menyapu ruang tamu, tanpa sengaja kudengar suara mereka berdebat pelan di ruang kerja. Kata-kata yang kudengar samar, tapi cukup untuk membuat hatiku bergetar. Mereka membicarakan soal keturunan. Sejak hari itu, suasana di rumah semakin aneh. Noura menjadi lebih pendiam, sedangkan Tuan Khalid terlihat murung. Aku sering mendapati mereka saling menghindar, dan setiap kali melihat anak kecil di televisi, Noura langsung memalingkan wajahnya. Aku tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku tahu sesuatu sedang berubah. Dalam diam aku hanya bisa berdoa,
Semoga majikanku diberikan ketenangan dan kebahagiaan. Aku tak pernah membayangkan bahwa doa sederhana itu kelak akan menyeretku dalam ujian besar. Ujian yang mengubah seluruh jalan hidupku selamanya. Di akhir bulan ketiga aku bekerja, Tuan Khalid mulai sering berbicara denganku. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang hidup dan keluarga. Ia bercerita bahwa dulu ia ingin sekali memiliki banyak anak, tapi Allah belum mengizinkannya. Mungkin ini ujian, katanya lirih. Aku hanya bisa mengangguk, berusaha tetap menghormatinya sebagai majikan. Tapi di dalam hatiku, ada perasaan iba yang tak bisa dijelaskan. Aku tahu, di balik semua kemewahan dan kekuasaan yang dimilikinya, Tuan Khalid menyimpan luka yang dalam. Aku tak tahu, saat itu ternyata aku sedang berada di ambang takdir besar. Takdir yang akan membuat seluruh hidupku terbalik. Dan nama, Dian dari Subang, akan terukir dalam cerita yang tak pernah ingin aku miliki. Hari-hariku di rumah itu mulai terasa lebih tenang, meski kadang kesepian menyelimuti. Aku mulai memahami kebiasaan keluarga itu, mulai dari jam makan, cara menyajikan teh Arab yang harus selalu panas, hingga cara melipat pakaian dengan rapi seperti kebiasaan Nora. Wanita itu lembut dan penyabar, tapi aku sering menangkap kesedihan di balik matanya. Ia jarang berbicara tentang dirinya, namun setiap kali aku membersihkan kamarnya, selalu ada botol obat di atas meja rias dan secari kertas doa yang tertulis dalam bahasa Arab, berisi permohonan tentang keturunan. Aku tidak mengerti seluruh isinya, tapi aku tahu, Nora sedang berjuang dengan luka yang tak bisa dilihat mata. Suatu sore, saat aku menyiapkan teh di ruang tamu, Nora memanggilku dengan suara pelan. "Dian, duduklah sebentar," katanya. Aku menunduk, sedikit gugup karena biasanya ia tak banyak bicara di luar urusan pekerjaan. Ia lalu bercerita bahwa ia dan suaminya sudah menikah selama 8 tahun, tapi belum juga dikaruniai anak. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku sudah berobat ke banyak dokter, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi semuanya sama, kata mereka, rahimku lemah. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku hanya memegang tangannya perlahan dan berkata lirih, "Sabar, Nora. Allah pasti punya rencana." Ia tersenyum, tapi senyum itu getir, seperti seseorang yang sudah lama berhenti berharap namun masih berusaha tampak kuat di depan dunia. Beberapa hari setelah perbincangan itu, suasana rumah menjadi lebih hening. Tuan Khalid jarang pulang tepat waktu, dan ketika pulang pun wajahnya terlihat penat. Namun ia selalu berusaha menyapa Nora dengan lembut. Meski aku tahu ada jarak halus di antara mereka. Kadang, aku mendengar mereka berbicara dengan nada tegang di kamar sebelah. Aku tidak sengaja mendengar Nora menangis keras malam itu, dan Tuan Khalid hanya bisa berkata pelan, "Aku tidak ingin menyakitimu, tapi keluargaku terus menuntut keturunan, Nora." Kalimat itu menancap di kepalaku, membuatku sadar bahwa di balik rumah megah dan kehidupan yang tampak sempurna, ada tekanan yang membuat mereka perlahan hancur dari dalam. Sejak saat itu, Nora menjadi semakin dekat denganku. Ia sering memintaku menemaninya duduk di taman pada sore hari, di antara semilir angin dan aroma bunga melati yang tumbuh di halaman belakang. Kadang ia bertanya tentang keluargaku di Indonesia, tentang ibuku yang masih berjualan gorengan, atau adikku yang putus sekolah. Aku menceritakan semuanya, dan setiap kali aku bercerita tentang kesulitan hidup, ia menatapku dengan mata lembut yang sulit dijelaskan. "Kamu gadis kuat, Dian," katanya suatu kali. "Allah pasti akan memberimu balasan atas kesabaranmu." Aku tersenyum, tidak tahu bahwa justru aku yang akan diuji kesabarannya tak lama lagi. Sampai suatu hari, peristiwa tak terduga itu terjadi. Malam itu rumah terasa sepi karena Nora pergi ke rumah saudaranya. Tuan Khalid memanggilku ke ruang kerjanya. Aku sempat berpikir ada urusan pekerjaan, tapi tatapan matanya berbeda. Ada sesuatu yang berat di sana, sesuatu yang membuatku ingin segera pergi namun kakiku tak sanggup melangkah. Ia berkata pelan, "Dian, aku ingin bicara tentang sesuatu yang sangat penting." Ia lalu menceritakan semua yang sebenarnya, bahwa istrinya mandul, bahwa ia telah berdoa dan berusaha selama bertahun-tahun, dan bahwa kini keluarganya memaksanya untuk menikah lagi agar mendapatkan keturunan. Tapi ia tidak ingin melukai Nora, tidak ingin membuat wanita itu merasa tidak berguna.
Aku terdiam. Jantungku berdetak cepat. Kata-kata itu seperti badai yang mengguncang batinku. Lalu dengan suara lirih dan gemetar, Tuan Khalid berkata hal yang tak pernah kubayangkan akan kudengar. Noura menyetujui satu hal. Ia ingin aku memiliki anak, tapi bukan dengan wanita lain yang akan menjadi istri kedua, melainkan dengan seseorang yang bisa kami percayai. Dan Noura menyebut namamu, Dian. Aku tertegun. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku tidak tahu harus tertawa, marah, atau menangis. Bagaimana mungkin seorang pembantu seperti aku diminta melakukan hal sebesar itu? Aku hanya bisa menunduk, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hati aku berbisik, "Ya Allah, ujian apa lagi ini?" Malam itu menjadi malam yang paling panjang dalam hidupku. Aku tidak bisa tidur, hanya bisa memandangi langit dari jendela kecil kamarku, berusaha mencari jawaban dari takdir yang tak pernah kuminta. Dan entah mengapa, di tengah sunyi malam yang menyelimuti padang pasir itu, aku merasa sesuatu sedang berubah. Aku belum tahu bahwa mulai malam itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, suasana rumah masih sunyi. Aku berjalan ke dapur seperti biasa, menyiapkan sarapan dan menyeduh teh untuk Tuan Khalid. Tapi hatiku terasa berat. Pikiranku masih terbayang pada pembicaraan semalam. Kata-kata yang diucapkan Tuan Khalid terus menggema di telingaku, membuat dadaku sesak. Bagaimana mungkin aku, seorang pembantu asal Subang, bisa menjadi bagian dari rencana seaneh itu? Aku tak punya kekuatan untuk menolak, tapi juga tak punya keberanian untuk menerima. Di satu sisi, aku kasihan pada Noura yang begitu lembut dan penyayang. Tapi di sisi lain, aku takut melanggar batas yang sudah digariskan oleh Allah. Hari-hari berikutnya terasa begitu aneh. Tuan Khalid tampak berhati-hati setiap kali berhadapan denganku, seolah takut melukai perasaanku. Sedangkan Noura menjadi lebih banyak diam, meski matanya sering menatapku dengan cara yang sulit aku mengerti. Ada iba, tapi juga keteguhan yang membuatku merinding. Suatu sore, saat aku sedang melipat pakaian di ruang tengah, Noura duduk di sampingku. Ia menatapku lama sebelum berkata dengan suara lembut, "Dian, aku tahu suamiku sudah berbicara padamu." Aku menunduk, tak mampu menatapnya. Suaraku nyaris tak keluar ketika aku menjawab, "Iya, Nyai, tapi aku tidak tahu harus bagaimana." Noura menarik napas panjang, lalu menggenggam tanganku dengan hangat. "Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Tapi aku sudah berdoa lama sekali agar Allah memberi kami keturunan. Mungkin ini cara yang tak biasa, tapi aku percaya Allah menulis segalanya dengan alasan." Aku hanya bisa menangis. Dalam hatiku ada perasaan campur aduk, antara takut, iba, dan bingung. Aku tahu, di balik wajah lembut wanita itu, ada luka besar yang membuatnya rela melakukan hal di luar akal. Dan kini, aku menjadi bagian dari ujian itu. Beberapa hari kemudian, Tuan Khalid kembali memanggilku ke ruang kerja. Kali ini wajahnya tampak lebih tenang, tapi matanya penuh kesungguhan. "Dian," katanya, "aku dan Noura sudah memutuskan. Jika kamu bersedia, kami akan mengurus semuanya secara terhormat. Aku tidak akan menyentuhmu tanpa izin, tidak dengan cara yang kotor. Semua akan dilakukan secara medis, di rumah sakit." Aku bersumpah, ini bukan karena hawa nafsu, tapi karena keinginan untuk memiliki keturunan yang akan kami rawat bersama. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak pernah mendengar pria berbicara sejujur itu, apalagi kepada seorang pembantunya. Tapi di balik semua kata baik itu, aku tahu ini adalah keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku tidak segera menjawab. Aku hanya meminta waktu untuk berdoa dan memikirkan semuanya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memegang tasbih kecil yang kubawa dari Indonesia. Air mataku jatuh satu persatu. Aku berbicara pelan pada Allah. "Ya Allah, aku hanya seorang perempuan lemah. Aku tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi jika ini adalah jalan untuk kebaikan, tunjukkanlah cahaya MU. Jika ini dosa, jauhkan aku darinya meski harus kehilangan apapun." Suasana malam terasa begitu hening. Hanya terdengar suara jam di dinding berdetak pelan. Di luar,
Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma pasir yang kering. Aku menatap langit dari jendela kecil kamarku dan bertanya dalam hati, apakah ini ujian ataukah takdir yang sedang menuntunku pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan? Keesokan harinya, Nora kembali mendatangiku. Ia tampak lebih tenang dari sebelumnya. Dengan suara yang hampir bergetar, ia berkata, "Dian, aku tahu ini berat, tapi aku percaya kamu gadis baik. Aku rela jika kamu mengandung anak suamiku. Aku akan merawatmu seperti saudari sendiri, bahkan setelah semuanya selesai." Aku terdiam. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak tahu lagi bagaimana menolak, karena di hadapan wanita itu, segala bentuk penolakan terasa seperti kejahatan. Ia begitu tulus, begitu pasrah menerima takdirnya. Dan saat itu juga aku menyadari, hidupku tidak lagi milikku sendiri. Dalam beberapa hari berikutnya, semuanya berjalan seperti diatur oleh kekuatan yang tak terlihat. Dokter datang, pemeriksaan dilakukan secara diam-diam. Nora selalu mendampingiku, seolah ingin memastikan semuanya berjalan baik. Dan akhirnya, aku menerima keputusan yang akan menjadi awal dari segalanya. Dengan hati gemetar aku berkata pelan, "Jika ini kehendak Allah, aku pasrah." Sejak hari itu, aku tak lagi hanya seorang TKW. Aku menjadi bagian dari rahasia besar sebuah keluarga bangsawan Arab. Rahasia yang hanya diketahui 3 orang. Aku, Tuan Khalid, dan Nora. Dan di dalam dada, aku tahu, aku telah memasuki jalan panjang yang tak akan pernah bisa kutinggalkan lagi. Sejak hari itu, setiap langkahku terasa berat. Aku masih menjalankan pekerjaanku seperti biasa, tapi pikiranku tidak pernah tenang. Setiap kali menatap wajah Nora, hatiku bergetar. Ia tetap lembut, tetap sabar, bahkan sering menanyakan keadaanku dengan suara yang penuh kasih. Namun di balik semua itu, aku merasa semakin kecil, seolah sedang memikul beban yang terlalu besar untuk seorang wanita sepertiku. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini dilakukan karena niat baik, karena keinginan mereka untuk memiliki keturunan, tapi jauh di dalam hati, ada rasa bersalah yang terus menghantui. Aku sering menunduk lama di tempat sujud, memohon ampun pada Allah, memohon agar Dia memahami isi hatiku yang hancur. Hari demi hari berlalu. Proses medis yang mereka bicarakan benar-benar dilakukan secara rahasia. Nora sendiri yang menemaniku ke rumah sakit, berpura-pura seolah aku adalah adiknya yang sedang diperiksa. Semuanya diatur dengan hati-hati. Aku menjalani pemeriksaan, suntikan, dan prosedur yang tidak sepenuhnya aku pahami, hanya mengikuti arahan dokter dan perintah Tuan Khalid. Aku tahu ini bukan cara yang biasa, tapi aku percaya mereka tidak ingin berbuat kotor. Bahkan dokter yang menanganiku adalah wanita tua yang sangat sopan dan berhati lembut, seolah tahu bahwa aku sedang menjalani ujian berat. Beberapa minggu setelah itu, aku mulai merasa aneh. Tubuhku cepat lelah, mual di pagi hari, dan emosi mudah berubah. Hingga akhirnya, dokter memanggil kami dan berkata pelan, "Selamat, hasilnya positif." Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatap lembar hasil di tanganku, dan air mataku langsung jatuh. Nora memelukku erat, menangis sambil berulang kali mengucap hamdalah. "Alhamdulillah, akhirnya doaku didengar," katanya sambil menatapku dengan mata penuh haru. Tapi di dalam pelukannya, aku justru menangis lebih keras. Aku tahu, mulai hari itu, hidupku bukan lagi tentang diriku sendiri. Ada kehidupan lain yang tumbuh di dalam tubuhku, hasil dari sebuah keputusan besar yang tidak akan pernah bisa aku tarik kembali. Bulan-bulan berikutnya menjadi masa yang paling berat dalam hidupku. Tubuhku semakin lemah, tapi Nora merawatku dengan sepenuh hati. Ia menyiapkan makanan, memijat kakiku setiap malam, bahkan membacakan ayat-ayat Al-Quran di sampingku. "Kamu kuat, Dian. Anak ini akan membawa berkah bagi kita semua," katanya dengan senyum yang menenangkan. Aku ingin mempercayai ucapannya, tapi setiap kali aku menatap perutku yang perlahan membesar, hatiku bergetar. Apakah anak ini akan memanggilku ibu, ataukah hanya menjadi milik orang lain selamanya? Tuan Khalid jarang menemuiku secara langsung. Ia menjaga jarak, mungkin karena merasa bersalah,
atau karena ingin menghormati istrinya. Tapi sesekali aku melihatnya dari kejauhan, berdiri di balkon sambil menatap ke arah kamarku. Tatapan itu bukan tatapan nafsu, melainkan campuran antara tanggung jawab, rasa bersalah, dan terima kasih yang tak terucap. Dan di setiap malam yang sunyi, aku memandangi langit dan berbisik, "Ya Allah, jika ini jalan MU, kuatkan aku. Tapi jika ini adalah dosa, ampunilah aku. Aku tidak ingin hidup dalam keburukan, tapi aku juga tidak ingin menolak takdir yang Engkau hadirkan." Kabar kehamilanku dijaga ketat agar tidak tersebar keluar rumah. Hanya 3 orang yang tahu kebenarannya. Namun bisik-bisik mulai terdengar dari para pekerja lain di lingkungan sekitar. Mereka melihat perubahan pada tubuhku, dan mulai berprasangka. Nora menenangkan mereka dengan alasan bahwa aku sakit dan sedang dalam pengobatan. Tapi setiap tatapan curiga yang kudapat membuatku ingin menghilang. Aku malu, aku takut, tapi aku juga tidak punya tempat untuk berlari. Waktu berjalan cepat. Kandunganku memasuki bulan ke-6. Dan hubungan kami bertiga semakin dekat. Nora sering memeluk perutku sambil berdoa dengan suara lirih. Kadang aku menangis diam-diam karena tidak sanggup menatap matanya terlalu lama. Aku merasa bersalah, tapi juga tak sanggup membencinya. Ia telah menjadi seperti kakak bagiku, sementara aku sedang mengandung anak yang seharusnya menjadi miliknya. Semua terasa rumit, seperti hidupku digantung di antara dua dunia, antara takdir dan dosa, antara cinta dan pengorbanan. Dan pada suatu malam, ketika aku terbangun karena bayi dalam perutku bergerak untuk pertama kalinya, aku memegang perutku sambil menangis. Di tengah gelap kamar yang sunyi, aku berbisik, "Nak, aku tidak tahu bagaimana nanti hidupmu. Tapi ketahuilah, kau lahir bukan karena dosa, tapi karena cinta yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Semoga Allah menjagamu. Meski mungkin nanti aku tidak bisa bersamamu selamanya." Malam itu aku sadar bahwa takdir kadang tidak bisa diukur dengan benar dan salah semata. Karena ada kalanya, Allah menulis kisah hidup manusia melalui air mata dan pengorbanan, bukan melalui pilihan yang mudah. Hari-hari berlalu dengan cepat. Perutku semakin besar, dan setiap gerakan kecil dari dalam tubuhku membuat hatiku bergetar. Di satu sisi, aku merasa bahagia karena ada kehidupan baru yang tumbuh dalam rahimku, tapi di sisi lain, setiap detak jantung bayi ini juga membawa luka yang sulit kujelaskan. Aku bukan ibu yang sesungguhnya, dan aku tahu ketika bayi ini lahir, aku harus menyerahkannya kepada orang lain, kepada Nora dan Tuan Khalid, yang menganggapnya sebagai anugerah terbesar dalam hidup mereka. Setiap kali memikirkan hal itu, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku sering berbicara pada bayi di dalam perutku. "Nak, maafkan ibumu. Aku tidak tahu apakah aku berhak memanggilmu seperti itu. Aku hanya ingin kau lahir dengan selamat dan tumbuh dalam kasih sayang, meski mungkin bukan aku yang akan memelukmu nanti." Nora semakin memperhatikanku seiring waktu. Ia tidak lagi memperlakukanku sebagai pembantu, melainkan seperti adik sendiri. Setiap pagi, ia datang ke kamarku membawa susu hangat, membantu memijit kakiku, dan membaca doa bersama sebelum tidur. Kadang aku merasa seolah aku yang menjadi bagian dari keluarga itu. Tapi justru disitulah rasa bersalahku semakin dalam. Setiap kebaikan yang ia berikan terasa seperti pisau yang menusuk hatiku pelan-pelan. Ia begitu tulus, begitu penuh kasih. Padahal aku tahu akulah wanita yang sedang mengandung anak dari suaminya. Namun di matanya tidak pernah ada kebencian. Hanya ketulusan yang membuatku semakin tidak sanggup berbicara. Tuan Khalid jarang sekali berbicara langsung denganku sejak kehamilanku diketahui. Ia selalu menjaga jarak, seolah ingin memastikan semuanya tetap terhormat. Tapi aku bisa merasakan betapa besar rasa tanggung jawab di hatinya. Setiap kali aku melihatnya berjalan melewati halaman, wajahnya selalu tampak letih, namun matanya memancarkan kelegaan yang tidak bisa disembunyikan. Ia kerap menatapku dari jauh, lalu menunduk dan pergi begitu saja. Tak pernah sekalipun ia menunjukkan niat buruk, dan disitulah aku mulai mengerti. Mungkin benar, kadang takdir tidak datang untuk merusak, tapi untuk menguji. Namun ujian itu tak berhenti di situ. Bisik-bisik mulai terdengar dari para pembantu di rumah sekitar.
Mereka melihat tubuhku yang berubah, lalu mulai bertanya-tanya. Apakah Dian sedang hamil? Tanya salah satu dari mereka ketika aku keluar berbelanja ke pasar kecil. Aku hanya tersenyum kaku dan menunduk. Nora mencoba menutupi semuanya dengan mengatakan aku sakit dan sedang menjalani pengobatan. Tapi aku tahu rahasia ini tak akan bisa disembunyikan selamanya. Setiap malam aku berdoa agar Allah melindungi kami dari fitnah, agar tidak ada satupun yang tahu kebenaran di balik perutku yang semakin besar. Bulan ke-6 menjadi masa terberat. Aku mulai sering sakit, tubuhku lemah, dan emosiku tidak stabil. Kadang aku menangis tanpa alasan. Kadang aku marah hanya karena hal kecil. Nora selalu sabar menenangkanku, sementara Tuan Khalid semakin jarang pulang. Ia mengatakan kepada Nora bahwa tekanan dari keluarganya semakin besar. Mereka menuntut agar ia segera punya keturunan atau menikah lagi. Nora hanya bisa menjawab bahwa semuanya sudah dalam rencana Allah, dan bahwa waktunya akan tiba. Aku mendengar percakapan itu dari balik pintu kamar dan menangis dalam diam. Aku sadar, aku sedang menjadi bagian dari kebohongan besar yang sebenarnya berawal dari cinta dan kesedihan. Suatu malam, Nora datang ke kamarku sambil membawa sebuah kain putih. Ia tersenyum dan berkata, "Dian, aku sudah menyiapkan sesuatu untuk anak ini. Kain ini akan kugunakan saat dia lahir nanti. Aku ingin dia tahu, sejak dalam kandungan, dia sudah disambut dengan cinta." Aku menatap kain itu lama, lalu menangis di pelukannya. "Kenapa engkau sebaik ini padaku, Nora?" Tanyaku dengan suara bergetar. Ia mengelus rambutku dan menjawab pelan, "Karena aku tahu rasa sakitnya wanita yang tak bisa melahirkan. Dan kamu, Dian, adalah jawaban dari doa yang selama ini tak pernah berhenti kuucapkan." Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku tidak tahu bagaimana membalas ketulusan sebesar itu. Hari berganti minggu. Setiap malam aku berbicara pada diriku sendiri, mencoba menerima kenyataan bahwa sebentar lagi aku harus menyerahkan anakku kepada orang lain. Aku sering membayangkan bagaimana nanti saat bayi itu lahir, suara tangisnya, aroma tubuhnya, dan tangan kecilnya yang mungkin hanya bisa kugenggam sebentar. Di satu sisi aku ingin kabur, ingin membawa anak itu pulang ke Subang dan membesarkannya sendiri. Tapi aku tahu, aku tidak punya apa-apa. Aku hanyalah seorang perempuan miskin yang hidup dari belas kasihan orang lain. Aku tidak bisa egois, karena anak ini lebih pantas hidup dalam kenyamanan dan kasih sayang. Malam itu, aku berlutut di atas sajadah, dengan perutku yang sudah besar. Aku menangis dalam sujud panjang, berkata lirih, "Ya Allah, aku tak mengerti kenapa Engkau memilihku untuk jalan ini. Aku takut, tapi aku juga pasrah. Aku hanya mohon, jangan biarkan anak ini tumbuh tanpa cinta. Jangan biarkan ia menjadi aib bagi siapapun." Air mataku jatuh membasahi sajadah, dan aku merasa tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku mulai percaya, mungkin Allah memang menuliskan kisah ini bukan untuk menghukumku, tapi untuk mengajarkan bahwa cinta, pengorbanan, dan keikhlasan tidak selalu berjalan di jalan yang lurus dan mudah. Kadang kita harus terluka dulu untuk mengerti arti ridha. Dan meski dunia mungkin tidak akan pernah tahu kebenarannya, aku yakin Allah tahu segalanya. Aku hanya berharap, ketika waktunya tiba, aku cukup kuat untuk mengucapkan selamat tinggal pada anak yang telah menjadi separuh jiwaku. Waktu berlalu tanpa terasa. Hari demi hari mendekatkan aku pada momen yang paling kutakuti sekaligus kutunggu, hari kelahiran anakku. Tubuhku sudah terasa berat, langkahku pelan, dan setiap malam rasa nyeri mulai datang silih berganti. Nora semakin sering menemaniku, hampir tidak pernah meninggalkan sisiku. Ia menyiapkan segala kebutuhan bayi dengan penuh kasih, dari pakaian kecil, selimut lembut, hingga ayunan yang diletakkan di sudut kamar. Ia memperlakukan kandunganku seolah-olah itu miliknya sendiri, dan aku tahu, memang itulah yang akan terjadi. Tapi di setiap sentuhannya, ada sesuatu yang membuat dadaku sesak, rasa cinta dan kehilangan yang datang bersamaan. Malam itu, rasa sakit yang selama ini kutakuti akhirnya datang. Aku terbangun dengan perut yang menegang, tubuhku gemetar menahan nyeri. Nora langsung panik, memanggil Tuan Khalid dan membawa mobil menuju rumah sakit.
Di sepanjang perjalanan, aku menggenggam tangan Nora erat-erat sambil menahan tangis. Aku takut, Nora, kataku lirih. Ia memelukku sambil berbisik. Kamu kuat, Dian. Kamu tidak sendiri. Aku di sini. Kata-katanya menenangkan, tapi juga membuat air mataku semakin deras. Aku tahu, setelah bayi itu lahir, segalanya tidak akan sama lagi. Proses persalinan berjalan lama dan penuh perjuangan. Aku menjerit menahan sakit, sementara Nora tak henti membaca doa di sampingku. Tuan Khalid berdiri di luar ruangan, wajahnya tegang dan pucat. Setelah berjam-jam berjuang antara hidup dan mati, akhirnya tangisan bayi itu terdengar. Suara yang nyaring dan suci, memecah kesunyian malam rumah sakit. Aku menatap ke arah perawat yang mengangkat bayi itu. Darah dan air mata bercampur di wajahku. Saat pertama kali kulihat wajahnya, hatiku luluh. Ia begitu kecil, begitu indah, dan di saat yang sama aku sadar, aku harus merelakannya. Nora masuk dengan langkah gemetar. Air matanya jatuh begitu ia melihat bayi itu. Ia mendekat, menatapku, lalu berbisik. Terima kasih, Dian. Kau telah memberi kami kehidupan baru. Ia mengambil bayi itu dengan tangan bergetar dan menimangnya dengan lembut. Aku hanya bisa tersenyum samar, menahan tangis yang rasanya ingin pecah. Saat ia memeluk bayi itu ke dadanya, aku tahu, itulah awal dari akhir kisahku di rumah itu. Beberapa hari setelah melahirkan, aku masih terbaring lemah di kamar rumah sakit. Nora datang setiap hari, membawa bunga dan makanan, memastikan aku dirawat dengan baik. Tapi setiap kali ia datang sambil menggendong bayi itu, dadaku terasa sesak. Bayi itu menangis pelan, dan naluriku sebagai seorang ibu membuat tanganku refleks ingin mengulurkan diri untuk memeluknya. Tapi aku tahu batasku. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya wanita yang dipilih Allah untuk menjadi perantara lahirnya kehidupan itu. Tuan Khalid datang pada hari ketiga. Ia berdiri di samping ranjangku dengan wajah penuh rasa bersalah. Dian, katanya dengan suara berat. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kau lakukan. Mulai hari ini, kau dan keluargamu tidak akan kekurangan apapun. Anggaplah ini sebagai rasa terima kasihku, tapi lebih dari itu. Aku ingin kau tahu bahwa aku menghargaimu bukan sebagai pembantu, tapi sebagai bagian dari keluarga ini. Aku hanya menunduk. Air mataku mengalir tanpa suara. Terima kasih, Tuan, jawabku lirih. Aku hanya berharap anak itu tumbuh bahagia. Itu saja. Beberapa minggu kemudian, aku diantar pulang ke Indonesia. Nora memelukku erat di bandara, sementara bayi itu digendong di pelukannya. Aku menatap wajah kecil itu sekali lagi, berusaha menghafalnya dalam ingatan. Nak, bisikku pelan. Hidupmu akan penuh berkah. Jangan pernah lupa, kau lahir dari cinta, bukan dari dosa. Nora menangis sambil memelukku. Dian, kau bukan sekadar wanita yang membantuku. Kau bagian dari hidupku. Aku tidak sanggup menjawab, hanya memeluknya erat untuk terakhir kali sebelum melangkah pergi. Pesawat yang membawaku pulang terasa sunyi. Dari jendela, aku melihat hamparan gurun yang selama ini menjadi saksi air mataku. Di sana aku meninggalkan separuh jiwaku. Bayi yang mungkin tidak akan pernah tahu siapa ibunya yang sebenarnya. Tapi entah mengapa, di dalam hati kecilku, ada ketenangan yang lembut. Mungkin karena aku tahu, meski penuh luka, aku telah melakukan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku yakin. Hari kelahiranku telah tiba. Malam itu udara padang pasir terasa dingin dan sunyi. Hanya terdengar suara angin yang berhembus di balik dinding rumah besar itu. Rasa sakit mulai menyerang dari perut hingga punggung, dan aku berteriak pelan menahan nyeri yang seperti tak berujung. Nora menggenggam tanganku erat. Wajahnya tegang tapi matanya penuh keteguhan. Sabar, Dian. Sebentar lagi, anak ini akan lahir. Bertahanlah, katanya sambil terus mengusap keningku. Tuan Khalid berdiri di luar ruangan, menunggu dengan wajah pucat dan tangan yang bergetar. Aku bisa mendengar langkahnya bolak-balik di koridor, tanda bahwa hatinya sedang dilanda kecemasan. Beberapa jam kemudian,
Tangisan bayi memecah keheningan malam. Tangis yang kuat dan nyaring, membuat semua mata berkaca-kaca. Aku menatap bayi kecil itu dengan tubuh lemah dan air mata mengalir di pipiku. Itu, anakku, bisikku pelan. Sementara dokter menyerahkan bayi itu ke pelukan Nora. Ia menangis, memeluk bayi itu dengan penuh cinta. Terima kasih, Dian. Terima kasih sudah memberikan kehidupan ini pada kami. Aku hanya bisa tersenyum dalam tangis. Aku tahu, sejak saat itu, anak itu bukan lagi milikku. Ia telah menjadi bagian dari keluarga mereka. Bagian dari doa panjang yang selama ini dipanjatkan oleh wanita yang kini menatapku dengan mata penuh haru. Beberapa hari setelah melahirkan, tubuhku masih lemah. Nora tak pernah meninggalkanku. Ia merawatku dengan penuh kasih, seperti seorang saudari. Tapi setiap kali melihatnya menggendong bayi itu, hatiku terasa hancur. Aku mencintai anak itu, tapi aku tahu, aku tak punya hak untuk memeluknya lama-lama. Aku hanya bisa mencium keningnya satu kali, menatap wajah mungilnya yang begitu mirip dengan Tuan Khalid, lalu berbisik, "Nak, jadilah anak yang saleh. Jangan lupa, kau lahir dari kasih sayang dan pengorbanan, bukan dari kebencian. Semoga Allah menjagamu di setiap langkahmu." Setelah itu, aku menangis lama di kamarku, menyadari bahwa peranku dalam kisah ini telah berakhir. Tak lama kemudian, Nora dan Tuan Khalid mengajakku berbicara di ruang tamu. "Dian," ujar Nora dengan suara bergetar, "kami tak ingin kau pergi tanpa apapun. Kami sudah menyiapkan rumah kecil dan tabungan untukmu di Indonesia. Anggap ini bukan sebagai balas jasa, tapi sebagai bekal hidupmu. Kau bukan pembantu lagi bagi kami, kau bagian dari keluarga." Aku tak mampu menjawab. Air mataku kembali jatuh, bukan karena uang atau hadiah, tapi karena kebaikan mereka yang begitu tulus. Aku merasa kecil di hadapan cinta seberat itu. Aku hanya bisa menunduk dan berkata pelan, "Aku tidak tahu bagaimana harus membalas. Semoga Allah membalas kebaikan kalian 1000 kali lipat." Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke Indonesia. Pesawat yang kutumpangi lepas landas di bawah langit malam Riyadh. Dari jendela, aku melihat lampu kota yang perlahan mengecil, seperti kenangan yang mulai menjauh. Aku menatap perutku yang kini kosong, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Di dalam hati, aku berbisik, "Selamat tinggal, anakku. Semoga kau tumbuh menjadi kebanggaan orang tuamu. Ibumu akan selalu mendoakanmu, meski dari jauh." Sesampainya di Subang, kampungku menyambut dengan riuh. Ibu menangis melihatku pulang dengan selamat. "Allah Maha Baik, kau pulang juga, Nak," katanya sambil memelukku erat. Aku hanya tersenyum dan mengangguk, menyembunyikan kisah panjang yang tak mungkin aku ceritakan. Mereka hanya tahu aku berhasil, membawa rezeki, membawa perubahan. Tak ada yang tahu bahwa di balik keberhasilanku, ada luka yang tak bisa sembuh selamanya. Hari-hari di kampung terasa berbeda. Aku sering duduk di teras rumah, memandang langit senja, mengingat suara tangis bayi yang dulu memenuhi telingaku. Kadang aku merasa seolah aku mendengarnya lagi, tangis yang dulu menandai perpisahan. Aku tahu, aku tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku percaya, Allah telah menulis kisahku dengan alasan. Setiap luka, setiap air mata, semuanya pasti punya makna. Kini aku hidup sederhana, membantu ibuku berjualan di warung kecil. Tidak ada lagi kemewahan, tapi ada ketenangan yang perlahan tumbuh di hati. Setiap kali aku melihat anak-anak kecil bermain di halaman, aku tersenyum sambil berbisik dalam hati, "Nak, dimanapun kamu berada, semoga bahagia. Aku tidak bisa mendekapmu, tapi doaku selalu akan menyertaimu." Dan di akhir setiap malam, sebelum menutup mata, aku selalu mengulang kalimat yang menjadi penguat hidupku. Tak semua air mata adalah tanda lemah. Kadang justru menjadi saksi dari kekuatan seorang ibu yang harus melepaskan cinta terbesarnya demi kebahagiaan orang lain. Alhamdulillah, sahabat Sri Story, itulah kisah nyata yang begitu menyentuh hati. Kisah tentang Dian, TKW asal Subang, yang rela menanggung air mata demi kebahagiaan orang lain. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa takdir Allah selalu punya alasan,
meski kadang datang dalam bentuk ujian yang tidak pernah kita minta. Dari kisah ini kita belajar bahwa ikhlas bukan berarti tidak terluka, tapi tetap bersyukur meski hati teriris. Bahwa pengorbanan sejati bukan tentang siapa yang memiliki, melainkan tentang siapa yang berani melepaskan dengan doa. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk tidak mudah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Karena di balik setiap senyum, mungkin ada luka yang tidak pernah diceritakan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa kirimkan sholawat untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar hati kita senantiasa lembut dan hidup kita penuh keberkahan. Sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya, hanya di Sri Story, tempat di mana air mata, cinta, dan takdir bertemu dalam satu narasi kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.